Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah akan menyampaikan kuliah GL 3207 Geologi Geotermal dengan topik Pra-Survei Geologi Geotermal segmen 3 Penginderaan jauh untuk geotermal. Prinsip dasar penginderaan jauh geologi meliputi 3 komponen utama, yaitu ilmu, teknologi, dan seni. Untuk mendapatkan informasi fisis objek geologi di permukaan, seperti keberadaan struktur geologi, jenis batuan dan batas formasinya, keberadaan sistem geotermal yang tampak di permukaan, keterdapatan zona mineralisasi, dan lain sebagainya, melalui proses perekaman, pengukuran, dan pendeteksian. Dengan memanfaatkan pola energi berupa gelombang elektromagnetik yang diperoleh dari suatu sistem tanpa kontak. Ilustrasi sederhana seperti halnya seorang fotografer yang ingin mendapatkan informasi dari suatu objek tanpa harus melakukan kontak dengan objek tersebut. Berikut saya tunjukkan ilustrasi objek dalam suatu area yang terdiri dari berbagai variasi material, seperti hutan, air, rumput, dan sebagainya. Sistem tanpa kontak dalam penginderaan jauh memiliki 6 komponen utama, yaitu komponen pertama adalah sumber gelombang elektromagnetik, biasanya berasal dari matahari untuk sensor pasif atau transmitter untuk sensor aktif. Komponen kedua, adanya interaksi dengan objek, misalnya air akan menyerap sebagian besar radiasi elektromagnetik dan merefleksikannya dalam jumlah yang kecil, sehingga akan tampak gelap secara visual. Komponen ketiga adalah perekaman yang dilakukan oleh sensor. Sensor merupakan alat yang memiliki kemampuan untuk mengukur refleksi, radiasi, atau hamburan balik dari objek yang ada di permukaan. Komponen keempat adalah medium atmosfer. Atmosfer merupakan suatu ruang di angkasa yang tidak hampa. Keberadaan partikel-partikel dalam atmosfer seperti nitrogen, oksigen, dan uap air menyebabkan interaksi dengan partikel di atmosfer sebelum sampai ke sensor. Hal ini menyebabkan kekeliruan perekaman dari nilai sebenarnya yang disebut sebagai error radiometrik, yang akan dijelaskan pada topik ketiga. Ilustrasi ini apabila terjadi dalam area 30 meter sesuai dengan resolusi spasial citra 30 meter, maka hasil perekaman akan disimpan dalam 1 piksel citra. Komponen keempat, adanya transmisi, penerimaan, dan pemrosesan. Gelombang elektromagnetik yang terekam oleh sensor ditransmisikan dalam bentuk sinyal elektronik ke stasiun penerimaan sehingga data bisa diproses sedemikian rupa menjadi citra digital atau non-digital berupa produk cetak. Komponen kelima adalah interpretasi data citra penginderaan jauh. Proses interpretasi memerlukan keahlian pengguna dalam mengamati citra. Serangkaian proses perlu dilakukan untuk memunculkan target geologi dalam sebuah citra. Semakin kompleks suatu target akan memerlukan algoritma yang semakin kompleks juga. Komponen keenam adalah pembuatan produk akhir. Produk akhir penginderaan jauh geologi biasanya berupa peta berisi informasi geologi secara spasial dalam bentuk digital maupun cetak. Produk digital dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut menggunakan program GIS karena memiliki informasi spasial yang tersimpan dalam bentuk koordinat dan label. Penginderaan jauh untuk eksplorasi geotermal pada dasarnya adalah usaha untuk mendapatkan jejak keberadaan geotermal di permukaan secara non-kontak atau jarak jauh. Jejak geotermal di permukaan bisa ditelusuri melalui parameter temperatur dan fluida hidrotermal. Jejak temperatur bisa didekati melalui 2 parameter, yaitu radiasi panas dan fisika tanah. Radiasi yang berasal dari material yang terpanaskan berupa nilai kecerahan temperatur, dan ini bisa terdeteksi oleh sensor termal.
Kondisi batuan atau tanah yang pernah mengalami pemanasan dari sistem geotermal, maka akan mengalami proses penurunan nilai magnetik atau disebut sebagai demagnetisasi. Material yang mengalami proses demagnetisasi bisa terdeteksi menggunakan sensor radar. Di sisi lain, fluida hidrotermal yang berinteraksi dengan batuan akan mempengaruhi komposisi kimia tanah yang dihasilkannya. Sehingga tanah yang terbentuk akan memiliki nilai pH yang lebih rendah daripada tanah hasil pelapukan biasa. Hal ini disebut sebagai tanah alterasi. Tanah alterasi ini bisa terdeteksi oleh sensor inframerah pendek atau SWIR. Implikasi dari keberadaan fluida hidrotermal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pola tumbuh tanaman yang ada di atasnya, sehingga pada kondisi ekstrim bisa menyebabkan kekerdilan yang disebut sebagai cekaman vegetasi. Bentuk adaptasi tanaman pada kondisi tanah ekstrim ini bisa terdeteksi menggunakan sensor inframerah dekat atau NIR dan Red Edge. Demikian, sensor penginderaan jauh bisa dioptimalkan untuk mendeteksi fitur geotermal permukaan, sehingga akan mempermudah proses pemetaan lapangan. Demikian segmen video ini disampaikan. Terima kasih.